Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Mestilah kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisi kita hari ini masih belum belajar seperti biasanya, tidak dapat bertatap muka. Masih belajar melalui rekaman audio. Namun hal ini mu'alim harapkan tidaklah membuat semangat kita turun, tetap semangat. Pelajaran sirah hari ini masih tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kali ini perang di Madain. Seperti kisah sebelumnya bahwa ketika kaum muslimin memenangkan pertempuran di Qadisiyah, pasukan Parsi yang sekarang adalah wilayah Irak dipukul mundur sampai ke Nahawan, kemudian mereka lari kacau balau, dipukul mundur lagi sampai ke Madain. Di Madain inilah markas besar mereka. Di Madain inilah kumpulnya seluruh pasukan Parsi. Dan perang di Madain ini terjadi 2,5 tahun setelah perang di Qadisiyah. Namun ada kendala yang dihadapi kaum muslimin, yaitu kaum muslimin mestilah menyeberangi sungai Tigris. Sungai Tigris ini sungai yang cukup lebar, yang sangat lebar dan alirannya sangat-sangat deras. Nah, ini merupakan kendala bagi kaum muslimin. Akhirnya dengan kecerdikan dan kecerdasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau memerintahkan kepada pasukan yang mengerti tentang sungai untuk menyelidiki di mana daerah yang dangkal sehingga memudahkan untuk penyeberangan. Setelah didapati daerah tersebut, kaum muslimin pun menyeberang sungai Tigris, walaupun ketika itu terjadi banjir yang meluap-luap. Namun dengan semangat yang teguh membaja, mujahid-mujahid Allah ini yang di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap semangat. Ketika itu beliau memberikan semangat, maka betullah apa yang dikatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Dengan keimanan yang teguh, akhirnya mereka menyeberangi sungai Tigris. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas membagi pasukan. Nah, kecerdasannya di sini terlihat. Apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ketika itu disiapkan 2 kompi tentara, 2 kelompok tentara. Pertama dinamakan kompi Sapu Jagat. Sebagai komandannya diangkat Asim bin Amr, dan kedua disebutnya kompi gerak cepat. Sebagai pimpinannya diangkat Qa'qa' bin Amr. Nah, mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan hal ini? Untuk berjaga-jaga jikalau atau andainya terjadi penyerangan tiba-tiba dari pihak Parsi. Nah, ketika penyeberangan tersebut. Namun akhirnya mereka selamat untuk menyeberangi sungai dan dengan semangat penuh membaja melakukan serangan terhadap orang-orang Parsi sehingga mereka pun hancur. Dan itulah kemenangan terbesar Sa'ad bin Abi Waqqas, dan tamatlah ketika itu riwayat kaum Parsi. Karena mereka berkumpul di sana dan itulah markasnya dan jatuh di tangan kaum muslimin. Begitulah ringkas kisah kita kali ini. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Ibrah yang dapat kita petik yaitu kecerdasan Sa'ad bin Abi Waqqas, ketelitiannya dalam mengambil peluang-peluang. Nah, inilah yang kita contoh. Bagaimana dengan keadaan seperti sekarang ini kita masih cerdas dan teliti serta mengambil peluang. Peluang apa? Untuk murojaah dan menambah hafalan atau ziyadah. Nah, namun mu'alim lebih memfokuskan untuk murojaah. Seperti pernah mu'alim katakan, 1 hari minimal murojaah 1/4 juz. Nah, ini tidak hanya terfokus 1/4 juz. Jika sanggup dan mampu, mestilah dinaikkan menjadi 1/2 juz. Dan jika mampu lagi 1 juz. Peluang-peluang ini mesti kita ambil. Walaupun kita belajar tidak di sekolah. Lakukanlah murojaah dengan keluarga, dengan ummi, dengan abi di rumah, dengan ayah, dengan emak, dengan mama papanya. Lakukanlah murojaah. Semoga dengan semangat dan niat kita yang baik,
kita mendapatkan barokah dari hal ini. Nah, demikian yang dapat mu'allim sampaikan. Kita tutup pelajaran kali ini dengan doa. Mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء دواء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وحمى القرونا ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.